Viralnya kebangetan. Mantan pelatih timnas U16 ungkap fakta pemain titipan yang mengejutkan. PSSI yakin timnas Indonesia bisa punya pemain keturunan baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harus tampil meyakinkan meski timnas U16 Indonesia tanpa target dari PSSI di ASEAN Cup U16 2024, seperti ini pernyataan Coach Nova. Ini kata-kata Sakti bin Mandraguna Sintayong. Sukses meyakinkan Hernando Ari tepis 2 tendangan penalti di laga timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Seperti apakah? Alhamdulillah ada tambahan pemain. PSSI tunggu kelengkapan dokumen pemain keturunan untuk diproses naturalisasi usai unjuk gigi di timnas U20 Indonesia. Pratama Arhan buat pengakuan mengejutkan soal Elkan Bagot. Pemain timnas Indonesia itu disebut jadi orang paling berarti untuknya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Viralnya kebangetan. Mantan pelatih timnas U16 ungkap fakta pemain titipan yang mengejutkan. Mantan pelatih timnas U16 Indonesia Fahri Husaini dengan tegas mengonfirmasi adanya pemain titipan di skuadnya dahulu. Namun Fahri mengklarifikasi bahwa titipan ini bukanlah dari pihak internal, melainkan dari Allah. Fahri Husaini tampak berseloroh ketika membicarakan arti kata titipan. Nama Fahri kembali mencuat setelah disebut oleh mantan anak asuhnya, Hernando Ari, yang kini menjadi kiper timnas Indonesia. Dalam video yang viral di media sosial, Hernando menyebut nama Fahri Husaini dalam konteks seleksi pemain timnas U16 Indonesia. Potongan video ini membuat Fahri disebut sebagai pelatih titipan. Hernando Ari segera meluruskan bahwa potongan video tersebut telah disalahartikan. Belakangan ini Fahri kembali menggunakan kata titipan di akun Instagram pribadinya. Pelatih berusia 58 tahun ini menegaskan bahwa pemain titipan di timnas U16 Indonesia datang dari Allah, bukan dari orang dalam. Fahri Husaini merasa bersyukur atas titipan pemain-pemain berbakat dari Allah untuk memperkuat Garuda Asia. Para pemain yang mengisi starting 11 timnas U16 Indonesia di era Fahri termasuk Hernando Ari, Bagas Kava, Fadilah Nur Rahman, Komang Teguh, Yuda Febrian, Andre Octaviansyah, Brilian Aldama, David Maulana, Bagus Kavi, Mochamat Supriyadi, dan Amanar Abdillah. Mereka adalah bintang muda yang membela timnas U16 Indonesia di bawah asuhan Fahri Husaini. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. PSSI yakin timnas Indonesia bisa punya pemain keturunan baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI bicara peluang pemain keturunan baru untuk bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif (EXCO) dalam kurung PSSI, Arya Sinulinga.
Menurut Arya Sinulinga, PSSI punya rasa optimistis pemain bersangkutan sudah tersedia untuk timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rencananya babak tersebut mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Masih memungkinkan kan, masih 3 bulan lagi, ujar Arya Sinulinga. Mudah-mudahan bisa dapat pemain-pemain yang dibutuhkan, sambung Arya Sinulinga. Dia menambahkan sejauh ini proses untuk mengurus naturalisasi pemain keturunan baru masih sebatas pendekatan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, tutur Arya Sinulinga. Saat disinggung berapa jumlah nama yang dibidik, Arya memilih enggan blak-blakan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, kata Arya. Ada yang mengatakan ini dalam kurung, Kevin, Dix, dan Ole Romani belum berani kami dalam kurung, ungkap. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. Harus tampil meyakinkan meski timnas U16 Indonesia tanpa target dari PSSI di ASEAN Cup U16 2024, seperti ini pernyataan Coach Nova. Pelatih timnas U16 Indonesia, Nova Arianto, sudah mengumumkan 23 pemain yang akan tampil dalam turnamen tersebut. Nova Arianto juga bicara perihal target dari PSSI dalam turnamen yang dulu bernama Piala AFF U16 itu. Seperti diketahui, timnas U16 Indonesia merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya. Kala itu timnas U16 Indonesia dipegang oleh Bima Sakti. Tidak ada target, kata Nova Arianto, Rabu dalam kurung 19 Juni 2024. Kendati demikian, Nova Arianto tetap meminta anak-anak asuhnya fokus dalam ASEAN Cup U16 2024. Asisten pelatih timnas Indonesia itu ingin para pemainnya bisa bermain sebaik mungkin dalam pertandingan. Ia percaya dengan menampilkan permainan terbaik, timnas U16 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Nova Arianto meminta jangan ada beban yang dirasakan para pemain timnas U16 Indonesia. Terlebih, timnas U16 Indonesia akan tampil di depan supporter yang nantinya datang ke Stadion Manahan. Saya mau pemain bisa memberikan performa terbaik di setiap pertandingan. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Ini kata-kata Sakti bin Mandraguna Sintayong. Sukses meyakinkan Hernando Ari tepis 2 tendangan penalti di laga timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Seperti apakah? Kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi membagikan kisah menegangkan saat timnas Indonesia menghadapi Korea Selatan dalam pertandingan yang harus ditentukan melalui adu penalti. Momen ini sangat krusial bagi langkah timnas di ajang Piala Asia U23 2024. Hernando mengaku sangat tegang dan kurang percaya diri saat itu. Namun pelatih Sintayong berhasil meyakinkannya untuk tampil gemilang hingga mampu menepis 2 tendangan penalti dari pemain Korea Selatan. Dalam acara Bincang Sport 77, kiper Persebaya Surabaya itu mengungkapkan betapa melelahkan situasi drama adu penalti tersebut. Jujur saja, bebannya besar sekali. Saya bahkan sempat bilang ke Coach Sintayong, "Coach, nanti saya akan diganti di Piala Asia." Dan ternyata benar-benar harus menghadapi penalti lagi, jelasnya.
Merasa kembali tertekan untuk menghadapi tendangan penalti, Hernando sempat gugup. Namun Sintayong berhasil meyakinkannya dengan cara yang sangat efektif. Keunggulan Sintayong adalah kemampuannya meyakinkan pemain. Sebelum adu penalti, dia berkata kepada tim, "Hei kalian, fokus saja pada tendangan dan cetak gol. Soal bertahan, serahkan pada Hernando." Saya yakin Hernando bisa menepis 2 penalti dan ternyata benar, ungkap Hernando, pemain yang membawa timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games. Alhamdulillah ada tambahan pemain. PSSI tunggu kelengkapan dokumen pemain keturunan untuk diproses naturalisasi usai unjuk gigi di Timnas U20 Indonesia. PSSI segera mengurus proses naturalisasi dari pemain keturunan yang diproyeksikan membela Timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Indra Syafri sendiri sudah menjajal 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024. Mereka adalah Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht, Maurits Mohinoke dalam kurung FC Dordrecht, Dion Marks dalam kurung NEC Nijmegen Semivel dalam kurung NAC Breda, dan Tim Gepens dalam kurung FC Twente. Khusus untuk Jens Raven, naturalisasinya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dalam kurung DPR. Selanjutnya, Jens Raven masih harus melewati agenda pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hingga saat ini belum diketahui jadwal pasti kapan pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani sumpah. Sedang kami minta kelengkapan dokumennya, ucap anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Biar tahu mana yang harus diproses. Kalau Jens Raven sudah tinggal disumpah, sambung Arya Sinulinga. Diakui Arya, performa 5 pemain keturunan yang unjuk gigi di Toulon Cup 2024 patut diapresiasi. Nama Maurits Mohinoke mencuat jadi perbincangan karena aksinya di atas lapangan. Penampilan gesit Hinoke mampu menyulitkan pemain lawan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. Pratama Arhan buat pengakuan mengejutkan soal Elkan Bagot. Pemain timnas Indonesia itu disebut jadi orang paling berarti untuknya. Pratama Arhan membuat pengakuan mengejutkan soal rekannya di timnas Indonesia, Elkan Bagot. Lemparan ke dalam Pratama Arhan menjadi salah satu senjata mematikan yang dimiliki timnas Indonesia di era kepelatihan Sintayong. Dalam beberapa kesempatan, lemparan ke dalam timnas Indonesia membuat situasi berbahaya hingga peluang emas. Bahkan beberapa gol skuad Garuda tercipta dari situasi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Suwon FC tersebut. Salah satu pemain yang sering menyambut lemparan ke dalam Pratama Arhan adalah Elkan Bagot. Momen yang cukup diingat banyak orang adalah saat lemparan ke dalam Pratama Arhan di pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina. Pada pertandingan tersebut ada momen lemparan ke dalam yang nyaris menjadi gol ke gawang Argentina. Pemain yang nyaris membuat gol dari lemparan ke dalam Pratama Arhan itu adalah Elkan Bagot. Pratama Arhan pun mengakui bahwa pemain Ipswich tahun itu memang sering menyambut lemparan ke dalam yang dilakukan olehnya. Biasanya kalau ada Elkan, ya Elkan. Kalau nggak ada, ya Jay Etzes dan Rizky Ridho, kata Pratama Arhan.
Akan tetapi kolaborasi keduanya belum bisa dilihat lagi karena Elkan Bagot diduga memiliki masalah dengan Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Hahaha, ngelawak nih supporter Upin Ipin belum terima aja Indonesia jadi raja ASEAN. Supporter Malaysia ogah akui kehebatan timnas Indonesia, level mereka masih Asia Tenggara katanya. Supporter Malaysia nampak enggan mengakui kehebatan timnas Indonesia menyusul keberhasilan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Akun @rasaanbal di media sosial X atau yang sebelumnya Twitter menyusun klasemen tentang kiprah negara-negara Asia Tenggara di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia berada di puncak tabel, disusul Indonesia dan Thailand. Namun, hanya timnas Indonesia yang lolos ke putaran ketiga. Melihat fakta tersebut, supporter Malaysia berbondong-bondong menyebutkan bahwa timnas Indonesia hanya beruntung saja dapat mendapatkan lawan di Asia Tenggara. Grup gampang cuma bisa ASEAN, kata akun @klopopedia menanggapi unggahan dari @rasaanbal. Indonesia beruntung karena segrup dengan 3 negara ASEAN. Grup yang mudah, haha, kata @akmalasmi__ yang salah menduga Irak sebagai negara ASEAN. Kok bisa mereka sangat beruntung karena selalu mendapatkan grup yang sama dengan tim Asia Tenggara, kata @onfootbalm tentang timnas Indonesia. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Momen menggetarkan. Ivar Jenner dan Tom Haye berbicara tentang cinta mereka pada timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner ungkap kebanggaan membela timnas Indonesia, kata-kata menyentuh yang tak terduga dua pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tom Haye dan Ivar Jenner berbagi kebanggaan mereka dalam membela timnas Indonesia. Meski menghadapi banyak kritik, Tom Haye dan Ivar Jenner yang berperan penting di lini tengah tim asuhan Shin Tae-yong berbicara tentang pengalaman mereka dalam perjalanan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar Jenner menceritakan momen berkesan saat bermain untuk Indonesia melawan Argentina pada FIFA Matchday Juni 2023. Ketika ditanya oleh Coach Justin apakah ia senang bermain untuk Indonesia, Ivar tersenyum bangga dan menjawab, "Tentu saja. Saya selalu senang bermain untuk Indonesia." Coach Justin yang memandu acara talk show tersebut juga mewawancarai Saine Patinama 2 minggu sebelumnya. Ia menegaskan bahwa para pemain keturunan yang membela timnas Indonesia melakukannya bukan karena uang, melainkan kebahagiaan. Hal itu terlihat dari wajah mereka, cara mereka bermain, dan cara mereka menyanyikan lagu kebangsaan kita, ujar Coach Justin. Ia menambahkan bahwa ia sangat senang melihat mereka bergabung dengan tim ini sejak usia muda. Justin Laksana menambahkan bahwa pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia memiliki fisik yang mirip dengan orang Indonesia. Mereka bukan 100% Belanda karena mereka punya darah Indonesia. Mereka semua rambutnya gelap, ucap Justin di hadapan Tom Haye dan Ivar Jenner.
Setuju dengan pernyataan Coach Justin, Tom Haye menyatakan betapa bangganya ia bisa membela timnas Indonesia, tanah kelahiran kakeknya yang berasal dari Solo. Kita tidak memilih di mana kita dibesarkan, tetapi kita memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia, terang Tom Haye. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Tiket sudah dijual. Jangan lewatkan pertarungan sengit timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup 2024. Berikut adalah jadwal lengkap ASEAN Cup U16 2024 yang akan digelar pada 21 Juni hingga 3 Juli 2024 di kota Surakarta. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U16 ini. Turnamen ASEAN Cup U16 2024 akan berlangsung di dua stadion di Surakarta, yaitu Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. PSSI telah mengumumkan informasi mengenai penjualan tiket untuk pertandingan tersebut, dengan panitia sudah mulai menjual tiket untuk 5 pertandingan grup A, termasuk 3 laga yang melibatkan timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia akan memulai petualangan mereka pada 21 Juni 2024 melawan Singapura. 3 hari kemudian, Garuda Asia akan menghadapi Filipina. Pertandingan terakhir di fase grup akan melawan Laos pada 27 Juni 2024. Semua pertandingan timnas U16 Indonesia akan diadakan di Stadion Manahan, Solo, di bawah asuhan pelatih Nova Arianto. Penjualan tiket untuk pertandingan timnas U16 Indonesia dilakukan melalui situs Livin Sukha. Sementara itu, Stadion Sriwedari akan menggelar 11 pertandingan lainnya di fase grup ASEAN Cup U16 2024. Setelah menyelesaikan fase grup, 4 tim akan mendapatkan waktu istirahat hingga 1 Juli 2024. Semifinal akan diadakan pada 1 Juli 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pertandingan perebutan tempat ketiga dan final akan digelar pada 3 Juli 2024 juga di Stadion Manahan.